Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Basuki Utomo Channel. Salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kampanye Pilpres yang keras, penuh intrik dan penuh hoax telah usai. Yang tersisa hanya rasa sakit yang semoga akan segera disembuhkan oleh waktu. Setelah Pilpres, saya mempunyai prediksi akan muncul tuduhan-tuduhan kecurangan seperti pernah diungkapkan oleh Bapak Profesor Mahfud MD pada Pilpres 2019. Kita bangsa yang besar, bangsa yang muda legowo, bangsa yang tulus dan mudah memaafkan. Tapi sayang, itu hanya ada di bibir insan Indonesia. Kenyataannya kita adalah bangsa yang penuh intrik, berani berbuat dosa dan memandang perbuatan dosa adalah hal yang remeh. Suka membuat berita hoax, suka membuat fitnah, dan membuat yang lain sakit hati. Tidak peduli benar atau salah, yang penting dengan berita hoax bisa mengangkat nama paslon yang didukungnya dan menjatuhkan nama calon yang lain sejatuh-jatuhnya. Tapi itu nyatanya hanya menyakiti diri sendiri. Setelah terbukti dengan cara itu, mereka tetap kalah dengan telak. Tapi tidak semua rakyat Indonesia mempunyai sikap dan perbuatan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terhormat, Ibu Megawati Soekarno Putri setiap ada kesempatan dalam pidatonya beliau selalu marah-marah. Tapi beliau selalu punya alibi untuk itu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membakar semangat pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hadir di kampanye akbar hajatan rakyat di Banyuwangi. Pada saat naik ke panggung, Megawati sempat menyinggung soal dirinya yang suka marah-marah. Dibilang suka marah-marah, Megawati menerangkan, saya bela rakyat yang ditindas. Pertanyaannya, rakyat yang mana pernah beliau bela? Sepertinya itu hanya retorika dalam pidato beliau. Ayo para simpatisan PDIP, mungkin Anda bisa menunjukkan rakyat yang mana pernah dibela atau ditolong oleh beliau. Berita online sudah saya obrak-abrik untuk mencari pembelaan beliau pada rakyat kecil. Hasilnya 0%. Atau mungkin saya kurang jeli. Mohon dibantu tuliskan di komentar
jika Megawati memang pernah membela wong cilik. Karena ego dan sombong, Megawati gagal hat-trick di Pilpres. Tapi sayang, tidak ada kader elitnya yang berani mengingatkan beliau. Semua statement Megawati dianggap oke-oke saja dan dapat mendongkrak elektabilitas PDIP. Sebelum konsentrasi Pilpres 2024, Megawati menolak Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Tepatnya saat muncul wacana Prabowo menjadi capres dan Ganjar di posisi cawapres. Ditolak mentah-mentah oleh Megawati dengan gayanya yang so centil. Bagaimana mungkin? Kita ini partai besar. Kenapa kita dijadikan wakil? Kenapa kita tidak dijadikan calon presidennya? Padahal Pak Jokowi mengusulkan hal ini karena mengetahui seberapa besar PDIP dan Ganjar Pranowo bisa menang dengan telak. Padahal dulu Jokowi memuja Megawati karena tidak mau gerusa-gerusu menentukan calon, tidak kesusu dan sangat hati-hati sekalipun didesak oleh pihak-pihak tertentu. Megawati tidak bergeming dan merasa percaya diri karena ketua umum punya hak penuh untuk menentukan calon presidennya tanpa harus menerima masukan dari pihak lain sekalipun itu presiden. Megawati sudah terlalu lama menjadi ketua partai. Apapun itu, kalau terlalu lama memunculkan sindrom kekuasaan yang merasa paling tahu, paling kuasa, paling benar sendiri, maka akibatnya sangat fatal untuk partai dan calon presidennya. Pak Ganjar calon yang berkualitas. Sekalipun dalam kenyataannya beliau adalah orang yang angkuh dan penuh kesombongan. Akhir-akhir kampanye beliau mengikuti jejak ketua umumnya, mencelah, mencibir dan menghina presiden. Sekalipun pada saat terakhir beliau menyadari dan ternyata hasil surveinya jeblok. Ganjar terlalu kemelinti, tanggung sendiri akibatnya. Pada akhirnya Ganjar kembali memuji dan merapat ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Tidak ada kata kembali untuk Ganjar Pranowo. Sebenarnya Pak Jokowi bukanlah orang pendendam, tapi itu untuk kepentingan bangsa dan negara, demi Indonesia emas, demi Indonesia maju. Jangan gantungkan nasib kepada orang yang tidak mempunyai prestasi apa-apa. Ini dilakukan Pak Jokowi demi berkelanjutan pembangunan Indonesia, demi Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan. Pada awalnya Megawati sangat menghormati Pak Jokowi dan berharap agar masyarakat tidak menghina Pak Jokowi. Mari kita junjung tinggi martabat pemerintah sebagaimana layaknya. Tapi belakangan ini beliau paling gencar mendiskreditkan Pak Jokowi. Banyak ucapan dan perilaku beliau yang menghina Presiden Jokowi. Itu terekam jelas di dalam dunia medsos. Bahkan kakak beliau Guntur Soekarnoputra dalam kampanyenya ikut-ikutan menyatakan jika Ganjar Mahfud menang, enaknya mau diapakan Presiden Jokowi.
Ini bukan guyonan, tapi kenyataan pahit dari seorang yang mengalir di dalam darahnya, darah Soekarno. Sekarang kita balik. Jago Jokowi menang dengan telak. Sekarang mau kita apakan mereka? Megawati, Guntur Soekarno Putra, Pandana Babak, Masinton Pasaribu, Saifullah, petisi 100 dan Faisal Asgafnya, orang-orang kotor dari Freeport yang berkedok akademisi, para dosen dan mahasiswa busuk, serta masih banyak yang lain yang bisa kita kebiri. Saya menggunakan kata kita karena tidak mungkin Pak Jokowi membalas dendam kepada mereka. Kita sebagai rakyat sangat mungkin membalas dendam kepada mereka. Rakyat punya cara yang elegan, punya cara halus dalam membalas dendam kepada mereka. Sudah saatnya kita runtuhkan kesombongan PDIP. Mari kita jatuhkan PDIP sejatuh-jatuhnya. Tapi rasanya memang sulit, karena caleg PDIP mereka juga berasal dari rakyat, berasal dari kita. Mereka juga punya keluarga dan kerabat. Mereka akan memilih caleg PDIP sesuai dengan kekeluargaan, kekerabatan, dan hubungan famili antar mereka. Itulah salah satu penyebab kenapa PDIP masih unggul dari partai yang lain. Masyarakat, keluarga, dan kerabat ingin keluarga dan kerabat mereka yang duduk sebagai caleg agar menjadi anggota legislatif, sekalipun mereka berasal dari PDIP. Yang penting bisa dilantik dan akhirnya cuan. Tidak ada cara, sekalipun capres jeblok, tapi caleg PDIP-nya tetap eksis dan tetap berjaya. Dengan percaya dirinya, Ganjar Pranowo bicara yang intinya, kok bisa capres jeblok padahal suara partainya tinggi? Pasti ini ada yang salah. Sebenarnya gampang itu Pak Ganjar penjelasannya. Rakyat nyoblos caleg karena mereka punya hubungan kekerabatan, punya hubungan keluarga, punya hubungan famili, dan mereka ingin familinya bisa menjadi anggota legislatif, anggota DPR, baik itu DPRD tingkat kabupaten maupun DPRD tingkat provinsi, bahkan DPRD RI. Mereka nyoblos caleg Pak Ganjar, bukan nyoblos capres. Kan makanya jangan kemelinti Pak. Kalau jatuh sakit kan. Pendukung capres 01 dan 03 masih mencari cara untuk membatalkan pemilihan capres. Segala cara dilakukan oleh mereka, yang akhirnya hanya membuat malu saja. Karena yang membebalkan mereka hanya seorang Hercules
untuk membubarkan preman. Hanya preman yang bisa melakukan. Saya merasa kasihan dengan petugas KPPS. Perjuangan mereka, pekerjaan mereka di seluruh wilayah Indonesia, kerja mereka tidak dihargai oleh paslon, terutama oleh paslon 01 dan 03. Mereka ada yang sakit, bahkan meninggal dunia. Mereka dituduh telah melakukan kecurangan, terbukti dengan kalanya paslon 01 dan 03. Padahal kecurangan dilakukan oleh semua pendukung paslon. Baik itu pendukung paslon 02 yang menang, juga ada yang melakukannya. Apapun yang pendukung paslon lakukan tidak akan merubah hasil secara signifikan. Tidak akan merubah secara drastis perolehan suaranya. Segala daya upaya sudah dikerahkan. Sekarang saatnya rekonsiliasi. Mari kita kembali menatap masa depan demi Indonesia sejahtera. Kita maafkan segala hoax yang beredar selama ini. Lupa sih tidak, karena itu bagian terlucu dari perjalanan bangsa kita. Dan sudah terekam jelas di medsos. Suatu saat kelak akan menjadi bahan tertawaan anak cucu kita. Sampai segitunya ya, kakek nenek kita melaksanakan pilpres. Malu nggak? Malu nggak? Malu nggak? Malu dong. Pesan saya sebagai rakyat kecil kepada paslon 02, saya berharap Bapak jangan mengajak paslon lain ke pemerintahan Bapak. Bisa kacau pemerintahan Bapak. Orang yang memberi penilaian buruk kepada orang lain, hatinya lebih buruk dari nilai yang diberikannya. Tapi itu tetap kembali kepada Bapak. Bagaimanapun juga Bapak adalah orang baik, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Selamat untuk paslon 02. Semoga selalu sehat. Salam waras dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi para netizen. Ini hanya sekedar evaluasi bahwa kita sudah menyelesaikan kampanye dan pilihan pilpres.